Shalom adik-adik yang kakak cintai. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang menceritakan salah satu tokoh di Alkitab. Apa ada yang tahu siapa yang pernah mengalahkan Goliat? Pasti sebelumnya adik-adik sudah pernah mendengar cerita ini di tempat sekolah minggu atau dimanapun, karena cerita ini sudah banyak disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, oleh para pendeta-pendeta, bahwa yang mengalahkan Goliat itu adalah seorang pahlawan muda yang masih sangat muda, yang masih berumur 12 tahun, kisaran 12 tahun, yang bernama Daud. Daud itu adalah seorang pemuda yang dianggap lemah dan dapat mengalahkan jauh, maksud di sini jauh lebih besar daripada dia, dapat mengalahkan Goliat, yaitu Goliat. Dia mengalahkan Goliat dengan, yang tahu dengan apa? Dengan sebuah ketapel. Dan mengenai Goliat. Tapi yang sangat membantu Daud adalah kuasa dan karunia dari Tuhan Yesus yang diberikan kepada Daud, sehingga dari yang muda ia dapat menerima dan mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya. Ini adalah sebuah pembuktian bahwa kuasa Tuhan itu melampaui akal dari manusia. Buktinya adalah bahwa Daud yang sekecil itu bisa mengalahkan seorang raksasa yang bernama Goliat. Goliat begitu besar. Yang pertama yang harus dimiliki yaitu memiliki keberanian. Karena seorang Daud ini adalah seorang anak yang masih sangat muda, bahkan dikatakan di firman Tuhan adalah anak-anak yang masih kemerah-merahan dia, namun dia memiliki keberanian karena dia percaya dia selalu disertai oleh Tuhan. Yang kedua, kenapa Daud bisa mengalahkan Goliat? Karena dia memiliki keyakinan kepada Tuhan Yesus yang tidak tergoyahkan. Dia memiliki kepercayaan yang kuat terhadap Tuhan. Jadi dia tidak pernah meragukan kuasa-kuasa Tuhan. Jadi biarpun banyak orang yang meremehkan dia, banyak saudara-saudaranya yang meremehkan dia, bahkan dikatakan Daud itu seorang yang dianggap tidak ada, namun Daud memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan. Oleh karena itu Daud tidak merasa minder dan tidak merasa apa-apa, merasa takut, merasa apa. Daud tidak pernah merasakan itu. Namun Daud tetap berpegang teguh pada pendiriannya, yaitu bersama-sama berjalan bersama Yesus. Dan Daud juga bukan hanya mengharapkan kuasa Yesus, namun dia mempunyai kemampuan dan dia juga berlatih mempersiapkan diri. Daud juga dalam setiap kehidupannya, dalam setiap langkah-langkahnya, dia itu selalu mengandalkan Tuhan, selalu mengutamakan hal-hal yang lain, mengutamakan hal-hal untuk Tuhan. Jadi faktor yang paling utama dari seorang Daud ini adalah dia sangat mengandalkan Tuhan, sangat mengandalkan Tuhan, sehingga Tuhan selalu menyertai kehidupan Daud ini. Jadi karena dia selalu mengandalkan Tuhan, karena keyakinannya, dan karena dia sudah di poin yang ketiga tadi, ia sudah berlatih. Poin yang kedua, dia memiliki keyakinan yang tidak tergoyahkan, dia memiliki keberanian. Jadi Daud ini sangat mempunyai atau memiliki atau diberikan hikmat oleh Tuhan
dia berikan yang mungkin manusia tidak sesuai dengan logika manusia. Jadi dia bisa melakukan hal-hal yang di luar logika manusia. Itu semua karena dia memiliki atau melakukan segala sesuatu di dalam tangan Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan. Tuhan selalu ada dalam setiap urusan atau pergumulannya. Atau apapun yang dia lakukan, dia selalu mengandalkan Tuhan dan dia juga selalu mengembalikan semua kehormatannya kepada Tuhan. Jadi kita sebagai anak-anak Tuhan, kalau udah hebat jangan pernah membanggakan diri, namun tetaplah rendah hati, tetaplah berdoa, tetaplah meminta kepada Tuhan. Karena kita harus sadar bahwa semua yang ada dalam hidup kita adalah kepunyaan Tuhan, adalah pemberian Tuhan. Bahkan nafas pun pada saat ini, itu semua hanya pemberian Tuhan. Tidak ada selai rambut pun yang jatuh dari rambut kita, dari kepala kita, jika tidak Tuhan mengizinkannya. Jadi pada intinya, pada penyampaian pada hari ini, manusia tidak akan kuat tanpa Tuhan. Jangan pernah membanggakan diri. Karena manusia tidak ada apa-apanya tanpa Tuhan. Jadi di sini Tuhan mau kita itu selalu melangkah, berjalan, apapun yang kita ingin lakukan, apapun yang kita pergumuli, bawa Tuhan. Misalnya ada adik-adik mau minta, Tuhan, besok mau beli mainan, mau beli baju, beli celana, berdoa sama Tuhan. Karena segala sesuatu itu harus kita pergumuli bersama Tuhan. Kita mau makan, berdoa. Kita mau tidur, berdoa, ya Tuhan, biarlah kami dilindungi dari malam ini hingga sampai pagi hari besok dengan tubuh yang diberkati. Karena doa itu sangat penting, doa itu sangat diperlukan dalam hidup kita. Karena kita hanyalah manusia biasa, kita nggak tahu kalau kita lagi tidur tiba-tiba ada ular atau ada maling atau apa. Kita kan nggak ada yang tahu. Oleh sebab itu kita harus berdoa kepada Tuhan, meminta kepada Tuhan. Jangan pernah lupa untuk berdoa, ya adik-adik. Jadi andalkanlah Tuhan dalam setiap pekerjaan atau tugas atau ada ulangan atau apa-apa, tetaplah berdoa. Jangan lupa sama Tuhan. Kalau misalnya papa lagi sakit atau apa, adik-adik juga bisa mendoakan papa. Jadi doanya nggak perlu panjang-panjang, yang penting itu tulus dari hati, supaya adik-adik tuh bisa merasakan cinta kasih Tuhan. Kalau papanya sakit, doain, ya Tuhan, mudah-mudahan papa bisa sembuh. Karena layaknya Daud, hamba aku hanya mengandalkan Tuhan dan kehidupan. Itu kita harus mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu, mau keperluan apapun itu. Lagi dalam perjalanan hidup, Daud, banyaklah contoh-contoh Daud yang sangat baik dalam hidupnya. Dia mempunyai keberanian, memiliki keyakinan yang tak tergoyahkan, mempunyai kemampuan mengandalkan Tuhan. Jadi Daud saat itu tuh dia berdiri dan menantang Goliat. Dia memutarkan ketapelnya berkali-kali, dan Goliat ya menganggap remeh si Daud ini. Goliat menganggap remeh, apa anak kecil sepertimu ingin melawanku, katanya. Tapi namun si Daud ini tidak tergoyahkan. Si Daud ini selalu tetap yakin bahwa dia bisa mengalahkan, karena dia percaya di dalam Yesus tidak ada yang mustahil. Dia percaya di dalam Yesus semuanya itu dapat terjadi. Mau melawan raksasa, mau melawan siapapun itu, dia percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kehidupannya. Dia akhirnya dia putar ketapelnya dan mengenai Goliat, dan Goliat pun terjatuh. Akhirnya
Daud pun menang melawan Goliat, dan disitulah semua orang sadar bahwa apapun yang kita lakukan, ketika kita mengandalkan Tuhan, semua itu akan berjalan dengan sesuai kehendak Tuhan. Apapun yang terjadi itu adalah kehendak yang terbaik dalam hidup kita, karena apa yang kita rencanakan Tuhan tahu, itu belum tentu baik bagi kehidupan kita. Sekian penyampaian cerita firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya ucapkan shalom.